Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raya berkah. Baik, Abi nanti masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Awas, belanja di pasar bisa jadi jalan menuju neraka. Ibu rumah tangga tetap boleh belanja ke pasar, asal niatnya untuk belanja kebutuhan keluarga. Nah tapi sebelumnya, ini ada pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @Hanah_Kurnia. Mau bertanya pada Abi. Silakan. Ya, Assalamualaikum Abi Gifran. Waalaikumsalam. Yang tausiahnya selalu saya tunggu-tunggu. Kebetulan sekarang saya tinggal bareng sama ibu mertua. Belakangan ini ibu mertua demen banget pergi sendiri ke pasar dan gak mau saya temani. Padahal dari dulu saya selalu pergi sama ibu setiap belanja. Yang lebih membingungkan lagi, ibu lama banget belanja di pasar. Padahal cuma beli tahu sama tempe doang. Dan usut punya usut, kenapa nih beli tahu sama tempe doang kok lama? Ternyata ibu bikin sendiri dari kedelai. Enggak, bukan ya. Usut punya usut, ternyata ibu mertua tuh lagi ngikutin gosip soal pedagang telur yang terkenal alim, tapi katanya jadi kupu-kupu malam. Dagang telur jadi kupu-kupu malam. Emang telur ada, emang kupu-kupu ada telurnya? Kan kepompong deh, bukan telur. Nah, gosip ini memang sudah menyebar kemana-mana. Tapi saya nggak nyangka kalau ibu mertua saya juga penasaran untuk hal seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana ya cara nasehatin ibu mertua biar kalau ke pasar belanja, ya belanja aja. Ya, nggak usah ikut ke gosip. Sekalipun jiwa keponya itu sudah meronta-ronta. Apalagi gosip itu kan belum tentu kebenarannya Abi ya. Betul. Mohon Abi, terima kasih. Terima kasih Bang Nih, Bedul. tentang pedagang telur yang jadi kupu-kupu malam gosipnya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Hal yang paling tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Dan itu akan merusak daripada amal ibadah kita. Apa salah satunya? Istighalu bi'uyubil khulqi. Hidupnya sibuk ngurusin orang lain. Bu, ini yang harus kita antisipasi. Bahwa salah satu di antara yang akan meluluh lantahkan keimanan kita, yang akan merusak rasa syukur kita saat kita hanya sibuk ngurusin orang lain. Apalagi di tempat-tempat di mana setan itu banyak berkumpul. Memang tempatnya. Kenapa? Karena di tempat pasar itu kadang-kadang banyak orang yang kadang azan berkumandang, sholatnya enggak pernah. Benar apa benar? Benar apa benar? Dari pagi sampai pagi di pasar tapi melupakan yang memberikan rezeki. Ada yang begitu? Ada. Nah, oleh karenanya ketika kita masuk ke sana harus banyak berdoa kepada Allah agar adalah apa? Dijauhkan dari segala godaan-godaan setan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya setan yang kita niatnya kadang-kadang kalau enggak kuat, kalau niatnya enggak teguh, kalau niatnya enggak maksimal. Niat pertama pengen beli tahu, ternyata ada temen yang jualan di sana malah nongkrong berjam-jam sama temen. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Itu di rumah Niatnya pengen beli tahu, tahu-tahu pengen cari tahu tentang informasi terbaru. Nah ini akhirnya kepo. Betul apa betul? Akhirnya pengen tahu urusan orang. Tujuannya beli tahu malah nyari tahu sesuatu yang dia enggak tahu. Akhirnya jadi
Gibah. Dia tahu dari pasar, nyangkut di rumah tetangga. Ngomong lagi apa enggak? Ngomong lagi, nyampe di tetangganya balik lagi ke pasar. Ngomongin lagi enggak orang tadi? Ngomongin. Makanya jangan berkumpul sama orang yang suka ngomongin. Hari ini ibu ngomongin orang, besok ibu enggak ada, ibu yang diomongin orang. Betul apa betul? Maka kalau tempat ini kita tahu semua bahwa ternyata pasar salah satu tempat yang Allah nggak suka di dalamnya, bukan karena pasarnya, tapi karena banyak sifat-sifat orang yang jauh dari Allah, yang nggak kenal Allah, yang lupa sama Allah. Bahkan di situ terlalu banyak bagaimana cara-cara setan untuk menjauhkan kita kepada Allah. Maka minta perlindungan kepada Allah agar adalah apa? Agar kita terjaga dan selamat, sehingga datangnya kita hanya untuk kebutuhan saja, bukan untuk malah menambah dosa. Betul apa betul? Oleh karenanya niat harus kita tata. Betul apa betul? Niat yang harus kita bangun, sebagaimana kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Langkah kaki kita keluar dari rumah dengan niatan menuju pasar untuk hanya mencari kebutuhan saja, insya Allah ini akan menghindari dari dosa-dosa yang luar biasa, namun dengan demikian pun adabnya harus dipakai. Jangan mohon maaf karena pasarnya di kampung kita sendiri. Ini mah ya Allah bangun tidur nggak cuci muka, nggak pakai kerudungan, tiba-tiba nguarin motor, weng, dia pergi ke pasar. Itu udah ini yang jalan ke pasar kesurupan apa bagaimana? Ada yang begitu? Ada? Lihat dulu badan kita udah pantas belum ke pasar. Bener apa enggak? Kadang orang lain itu ngomongin kita dari mata yang dia lihat. Ya Allah, itu dia mah begitu amat ya. Ini sebenarnya dia bener apa kagak sih? Tuh, betul apa betul? Ada adab kita ke pasar, adab-adabnya harus dipakai. Jangan aurat kita terbuka, jangan rambut kita terlihat orang lain. Apa mohon maaf bangun tidur langsung ke pasar, bau tengiknya masih ada. Betul betul? Betul betul. Adabnya harus dijaga, akhlaknya harus dijaga, imannya harus bagus, dan auratnya pun harus dijaga. Betul apa betul? Sehingga orang yang lihat kita bukan gibain kita. Betul apa betul? Coba kalau yang dilihatnya Masya Allah. Bang, yes. Abang nih mau izin ya, mau pasar dulu ya. Ini istri ya? Iya. Ya. Mau ke pasar? Iya bang. Uangnya ada? Ada uang alhamdulillah. Ya udah jalan. Abang di rumah dulu ya. Iya. Ntar saya pulang lagi nggak lama kok. Iya. Paling 3 jam. Pasar apaan sih kejam? Bentaran. Ya, pasar baru aja cuma sejam. 2 menit ya. Iya. Nggak lama. 2 menit mau ke warung sih. Iya deket ya. Setengah jam. Ya, udah. Abang tunggu ya. Iya. Terus saya balik lagi. Iya. Iya saya begini. Gak lama ya. Ya 30 menit. 30 menit dari sekarang. Mulai. Ya. Ya. Ternyata 5 jam. Jam 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Astagfirullah. Istri saya belum pulang udah 5 jam nih. Pasar. Telepon dulu ah. Halo? Oh bang, Assalamualaikum. Di mana? Di pasar. Katanya cuma 30 menit. Ini bang, ya Allah, kita mau beli daging cuman kabur ini kambingnya. Jangan yang masih jadi kambing yang udah jadi daging. Nggak nggak ada. Oh iya lupa ngapa jadi kejar-kejar kambing. Pulang. Iya, Ayah bilang pulang. Ya, Jangan iya, macem-macem. pulang. Perasaan baru bentaran doang. Ini di ayah udah 5 jam nih pulang. Ya Allah, yaudah. Pulang atau ayah pulang ke rumah orang tua ayah nih. Ya tunggu. Ya. Tunggu bang. Ya. Pulang. Assalamualaikum. Mana lagi belum pulang? Assalamualaikum. Oh udah pulang. Udah. Enggak kelihatan. Dari mana mau? Pasar. Kok baru pulang? Ya kan sebentar 30 menit doang. 5 jam ini. Beneran. Berangkat subuh nih asar baru nyampe.
Ya Allah bang nggak kerasa tadi tetangga. Kenapa tetangga? Tetangga kita Mpok Susi bang. Posisi kenapa? Iya dia jualan sosis. Bukan, jualan telur. Sosis. Iya, sosis ada telurnya. Iya cuma Maksudnya sosis juga jual telur juga. Iya jualan sosis, Ya. terus bisa jadi bikin rumah sebulan. Lo kan jualannya bagaimana itu? Akhirnya diomongin itu. Itu kan katanya emang dia kata jadi kupu malam kan itu kan dia kan. Lah kok abang tahu? Lah, abang tahu dari tukang tahu. Abang ingetin dong, jangan ngomongin orang. Ternyata ini yang selama ini kamu lakukan ya. Bentar bang, tahu doang. Istighfar Neng. Gak boleh ngomongin orang sesuatu yang belum bener. Nggak ngomongin bang, Gosipin kan. kan orangnya di depan. Itu namanya orang di depan. Iya. Ya udah. Dia lagi jualan di warungnya, saya ngomongin depan dia, cuman dia nggak denger. Itu sama aja di belakang kan ya. Udah, ayah gak mau ibunda begitu lagi ya. Ya terus gitu ayah yang ke pasar ya. Biar besok ayah aja ke pasar. Ah cocok. Ayah berangkat dulu. Oke, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain? Kok ayah yang sepakat cium tangan? Gimana sih? Oh deh. Jadi jangan pernah sekali-sekali sama bunda ya. Iya, Bunda. Ke Siap. pasar Siap. selain dengan niat dan tujuannya. Siap. Belanja ya belanja untuk kebutuhan. Amin. Jangan sampai nanti ayah makan sesuatu yang gak baik dari pasar. Maafin ya. Iya udah. Bunda nggak akan ulangin. Gitu dong. Iya. Itu namanya istri ayah. Istri ayah yang soleha. Iya. Ya udah. Kalau gitu ayah masakin sekarang. Udah capek. Itu namanya istri yang durhaka. Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk Abi Ibu ya. Jadi memang hati-hati kalau ke pasar ya Bu ya. Jangan suka mencari tahu. Kalau niatnya emang pengen beli tahu, ya beli tahu. Tapi jangan mencari tahu dari si tukang tahu. Karena tahu-tahu apa yang kita tahu, tahu-tahu. So tahu. So tahu. Iya ya. Oke, sekarang siapa yang mau tahu? Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau tahu? Silakan mana Ibu? Sebelah sini. Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenda dari Lebakwangi, Kecamatan Cigude, Kabupaten Bogor. Iya. Abi, boleh saya bertanya? Boleh. Kemarin saya sama tetangga saya disuruh ke rumahnya, terus kata saya ada apa? Saya sampai kaget gitu ya, ada permasalahan apa? Tahu-taunya dia punya masalah. Tumben tiba-tiba nyuruh ke rumah gitu Bu ya. Ke rumah, terus udah gitu katanya suaminya lagi sebelumnya dia nggak pernah ke pasar gitu si suaminya itu, nggak mengenal pasar lah atau sampai apa dia suka minum jamu juga gitu. Sebentar. Sebelumnya suaminya nggak pernah ke pasar dan nggak pernah minum jamu. Iya. Sekarang ke pasar dan minum jamu. Iya, Wow. makanya itu dia sempat curiga itu istrinya, makanya saya disuruh mata-matain sama si Ibu Dewi itu, namanya kan Ibu Dewi itu. Tetangga Ibu Tetangga saya namanya Ibu Dewi gitu. Ibu disuruh mata-matain suaminya Ibu Dewi. Iya. Yang selama ini nggak pernah ke pasar, Iya. sekarang dia suka ke pasar dan dia nggak pernah minum jamu, sekarang minum jamu. Iya, tahu-tahunya ternyata ada si penjual jamu itu cantik, Oh. montok, rambutnya panjang, bibirnya sampai merah merona pokoknya. Kakinya napak apa enggak? Udah begitu Kalau- teh. Yang nanya Gimana cerdas ya ya. saya gampang-gampang susah cara ngabulkan permintaannya gitu. Kan Ibu harus memata-matai kan Bu ya? Harus memata-matai Berarti Ibu harus gitu. ke pasar dong. Saya harus ke pasar. Tapi dia menjanjikan saya dikasih uang banyak. Berapa Gitu. itu, Ibu? Ya kira juta-juta sana lah. Juta-juta sana. Sampai saya kan, wow, enak tuh kalau punya uang banyak saya bisa beli baju baru, beli make up gitu Iya. ya, udah gitu. Tapi saya takut dosa, makanya saya mau tanya sama Pak Ustadz nih, sama Abi. Makanya gitu, kita mau- tanya dulu nih, duitnya berapa? Kalau kan Duitnya- kalau aman bisa bagi dua, atas saya jalan. Boleh. Mas boleh. Makanya mau tanya sama Abi, apa saya boleh mengabulkan permintaannya, apa itu salah gitu. Nanti kan saya kalau udah dapat jawaban dari Abi, pulang dari sini saya mau
ke rumahnya, apa saya menyampaikan gimana mau atau tidaknya gitu. Gimana Pak Abi? Boleh saya Tuh, Bi. kasih sarannya buat saya? Gimana tuh? Gimana katanya? Untung. Gimana Abi gitu. Iya. Ini nanya Abi ya? Iya. Abi. Sarannya apa Gimana, saya Iya. Iya. salah apa benar gitu maksudnya Ibu saya kasih kalau alamat orang itu aja deh biar Abi yang ke sono deh. oh boleh. Iya. Abi. Hah? Apa? Gimana Bu? Sobokan Iya. dulu. Jadi Oke. udah itu aja Bu. Itu aja Ya Bu. itu aja ya. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Jangan kita menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi bagian untuk orang lain bertikai. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Apalagi dengan tujuan hanya karena materi. Itu bisa saja kita dapat dari manapun. Tapi nama baik kita belum tentu bisa bagus selama kita hidup. Iya Pak iya. Jangan menjadi sebab diri kita karena kerusakan orang lain. Jangan juga menjadi sebab diri kita karena kerugian orang lain. Cukup ibu nasihatkan ke teman ibu itu, saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak ada bagian untuk tahu tentang itu. Ya Pak iya? Iya Pak iya? Jangan berasa jadi pahlawan tapi merusak orang lain. Salah. Jangan pernah menjadi Superman untuk huru hara orang lain. Tidak baik. Maka yang terbaik hindari, jauhi dan sampaikan dengan cara yang bijak. Ini urusan rumah tangga ibu. Kalau saya terlibat nanti suami ibu gak nerima dan tahu kalau yang laporin itu adalah saya. Iya ibu udah kasih saya duit. Tapi bagaimana nanti ke depannya? Akankah masalah ini jadi tuntas? Tentu tidak akan. Betul betul. Bagaimana kalau dia tiba-tiba santet ibu? Ya enggak? Tiba-tiba enggak nerima tuh suaminya. Tiba-tiba disebut bahwa ibu sudah mencemarkan nama baiknya. Tiba-tiba sampai nanti akhirnya jauh dari itu yang dia ambil. Akhirnya kita enggak bisa tidur. Bener apa enggak? Yang tadinya tidur kita enak, tidur kita nikmat, gara-gara ngurusin urusan orang yang bukan urusan kita, akhirnya kita yang nggak nikmat betul. Ini yang Nabi katakan, walau anni mu'ridun, jauhin segala perkara yang mendatangkan keburukan dalam diri kita. Apapun itu jauhin. Kenapa? Karena ternyata resikonya itu luar biasa dan keuntungannya saat kita ngejauhin sesuatu yang gak manfaat, menyelamatkan diri kita semua. Amin ya robbal. Oke. Begitu. Seandainya Abi, kita balik posisinya tanpa diminta. Kemudian tiba-tiba kita ke pasar ketemu dengan suaminya Ibu Endang. Suami Ibu Endang sama tukang jamu. Misalkan ya, Betul. terlihat tidak biasa dan tidak normal, tidak Betul. wajar. Mesra misalkan. Mungkin kita bisa menyimpulkan terjadi perselingkuhan. Ya. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa jelas itu adalah pengkhianatan suaminya Bu Endang kepada Bu Endang. Apakah kita diam saja atau lapor ke Bu Endang atau kita peras suaminya Bu Endang? Ayo, Iya. kita laporin loh kalau enggak gitu. Nah, Iya. Baik. Kalau modelnya seperti itu, ibu boleh sampaikan tapi bukan untuk memprovokasi. Ya? Bukan untuk memprovokasi. Gue ngelihat suami lu di sini, coba lu aja yang kesini deh, gitu. Di sini nih, tapi jangan kata gue ya. Ini kita ngasih tahu karena sayang, bukan karena pamrih. Kalau tadi ada iming-iming uang, materi yang menjadi tujuan, tapi kalau tujuannya menyelamatkan, Allah akan beri keselamatan kepada kita. Ya Bu ya. Jangan mencari keuntungan di atas sengsara orang lain. Betul apa betul? Nah begitu. Oke baik, jelas ya itu Ibu ya. Oke.
Sudah jelas? Oke. Tepuk tangan buat Ibu Endang. Temannya Ibu Endang kan ya? Endang. Ibu Endang. Oke. Setelah temannya Ibu Endang, Ibu siapa lagi yang mau tanya? Ibu ya. Ibu. Silakan Bu. Silakan Bu. Itu kaki orang Bu, bukan Mike. Diambil pas tarik kok. Pas diambil pergi-pergi. Ternyata kaki orang udah diambil. Salah narik Ini Bu. kaki temennya Bu. Iya, salah narik Bu. Diambil. Udah tahu gerak dikejar-kejar. Kan berarti Kayaknya terkesima dia lihat Bang Bedu ya. iya. Kalau ditangkap pergi berarti itu bukan Mike Bu. Udah kejar. Udah Iya, silakan Ibu. Iya. Ada aja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyana dari Majelis Duha Ciapus Taman Sari Bogor. Iya, Bu Mulyana. Iya. Damang. Ibu Liana. Mau curhat ke Ya. Pak Ustadz. Heeh. Tapi sedikit cerita dulu. Iya. Saya kan sebagai ibu rumah tangga ya Pak Ustadz. Iya. Biasalah namanya ibu rumah tangga. Iya, kan masa Ibu bapak banyak. rumah tangga kan Ibu Iya. rumah tangga. Saya salah satunya ya kegiatan saya itu belanja ke pasar Ya, ya untuk kebutuhan di rumah maksudnya. Kebutuhan sehari-hari. Iya kebutuhan sehari-hari gitu. Iya. Terus suatu hari saya mau beli daging. Daging. Ya Daging. Ke sebutlah di lapaknya Bu Ani gitu ya. Sebut aja lah pakai Po Ani yang jual daging. Iya yang jual daging itu namanya Bu Ani. Iya. Bu Ani. Jualannya Udah daging. gitu saya Iya, Po udah Ani jual daging. Po Ani jual daging kan Bu? iya jual daging. Jual daging. Iya. Udah gitu saya udah pilih-pilih ternyata harga daging di Bu Ani ini lebih mahal daripada di lapak yang lain. Oh. Nah setelah itu saya pikir-pikir udah deh nggak jadi belinya. Saya lihat ke lapak sebelahnya. Bu Joko sebenarnya. Nggak tahu ya itu. Pokoknya pedagang yang sebelahnya Bu Laki-laki Ani apa itu. perempuan? Perempuan. Ah, berarti Bu Joko bener. Ya Iya. mungkin ya. Anggap aja Bu Joko. Iya. Mungkin saya nggak sempet nanya Oh, iya. namanya. Tapi saya tahu Bu Joko itu saya kenal. Oh gitu ya. Itu bukan. Bu Joko itu adanya Bu Ani. Oh, terus ada ya. Ya, bisa jadi ya Bu Iya, Ustadz. Pindah benar. ke sebelah Ternyata lebih murah dari yang sebelah itu. dari Bu Ani. Ya lebih murah Daripada dari Bu Bu Ani, Ani. kan? Lebih Pindah, apa Ibu. selisih 2.000. Iya. Ya lumayan kan Selisih Pak berapa, Ustadz Bu? ya. Selisihnya Berapa selisihnya? 2.000 beda Selisih 2.000 pindah? Iya pindah. Saya belilah di sebelahnya lapak Bu Ani. Bu Ani kan marah. Sama? Nyindir-nyindir sama saya. Oh. Dia bilang begini katanya. Kalau nggak mampu beli daging, jangan sok-sokan masak daging. Itu katanya. Tersinggung dong Ibu. Sebagai Tersinggung ya juragan. jelas ya. Saya mau marah malu dong di pasar. Nanti jadi ribut. Iya, kalau Ya kena udah, 2.000 saya malu ya Bu ya. saya diamkan saja Bu Ani Diamkan ya. saja. Mau Ya. ngomong apa? Ibu senyumin aja. Ya diamin Liatin aja. enggak? Enggak ngomong Terus, apa-apa. Tinggal aja Tinggal saya aja. pulang. Oh. Keesokan harinya Mm. anak pertama saya kebetulan lagi hamil muda. Iya. Dia minta dibikinin apa? Rawon. Gulai. Otak-otak sapi. Gulai otak. Iya, gulai otak. Gulai otak. Karena Gulai otak sapi. biar ada otaknya. Iya, mungkin. Nggak maksudnya biar makan gulai otak karena gitu ya karena lagi ngidam ya, Iya, lagi ngidam. harus Apa saya aja pengennya ya? pasti harus saya turutin gimana. Kebetulan waktu itu saya ke pasarnya agak kesiangan. Di lapak yang lain Udah sudah tutup. habis. Tinggal Sudah Bu Ani. Tinggal di tapaknya Bu Ani. Nah, Ketemu lagi dong. iya ketemu lagi. Pas Bu Kan Ani namanya- lagi daging Bu Ani. Nggak mau daging, mau beli daging. Iya. Ketemulah sama Bu Ani. Iya. Dengan rasa terpaksa saya datangin dong ke Bu Ani beli otak-otak sapi. Ngomongnya gimana itu. Ibu ngomongnya ke Bu Ani? Iya, Ini Bu Ani nih. Ibu Nih, ngomong Bu Ani ke- nih, Bu Ani nih. Bu, saya beli otak-otaknya. Mahal beda 2.000. Ya memang seperti itu sikap Bu Ani, judes sama Judes. saya. Ya, sama persis kayak melayani tapi jutek Iya. gitu. Tapi Ini saya nggak apa-apa nih beda hiraukan. 2.000 nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Bu, kasih aja. Bapak lagi. Iya. Lu tahu Ibu Pak Gak Ani apa-apa Bapak. Bu Ani, saya beli aja. Iya. Iya, saya belilah itu otak-otak sapi itu. Apa? Otak-otak sapi. Saya nggak hiraukan Bu Ani
dia melayani saya dengan Dengan muka penuh yang kebencian, jutek dengan penuh itu ya, kejutek, oke. mungkin karena kejadian kemarin itu. Karena lagi butuh ya Bu ya. Nah, kemudian saya pulanglah ke rumah. Beli enggak tapi? Begitu, iya Udah beli beli. otak-otak itu dari Nih, Bu Ani nih, itu. Tuh, Ya. tuh. Nah, beli pulang. Sesampainya di rumah, setelah dibuka, ternyata otak sapi yang saya beli itu beraromanya Busuk. sangat menyengat, bau. Berarti abang Bau otaknya pikiran kayak busuk bu- tuh orang tuh. Mungkin ya. Iya. Heeh. Baunya kayak Udah apa? gitu? Kayak tidak fresh tuh ya Bu ya. Ya nggak fresh lah, pokoknya nggak tahu itu yang kapan mungkin ya yang dijual. Saya bingung ini, udah dibiarkan saja. Kemudian saya bilang ke tetangga, Bu, jangan belanja di Bu Ani. Saya gitu, ya. Nah, jangan belanja di Bu Ani. Ininya dagingnya rusak, gitu kan? Saya bilang ke tetangga. Jangan langsung begitu. dikomporin kali Bu. Nah, itu Ceritain dia dulu yang masalahnya. itu dia yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Iya. Ya, terus apakah saya termasuk orang yang jolim yang sudah mengompori tetangga untuk tidak belanja ke Bu Ani ya? Terus apakah salah dengan apa yang saya perbuat gitu dengan mengasih tahu ke tetangga bahwa barang yang dijual Bu Ani itu rusak gitu. Sebelum Ya. dijawab sama Abi, menurut Ibu salah apa enggak? Enggak apa-apa, itu kan kita kan punya feeling ya Bi ya, punya perasaan. Menurut Ibu, rasa-rasanya Ibu nih, yang Ibu lakukan tuh Ibu salah atau tidak? Rasa-rasanya aja. Maksudnya menolong tetangga untuk tidak Ya, tertipu yang Ibu itu. rasakan nih, Iya. begitu ngasih tahu ke tetangga, Iya. jangan beli di tempatnya Pak Ani, jangan dah. Iya, maksudnya begitu. Rasa-rasa Ibu rasa salah apa enggak gitu? Ya rasa salah juga sih agak dipikirkan. Merasa salah ya? Iya. Dalam hati merasa salah nih? Ya justru itu. Hati kecil merasa kayak salah gitu Bu ya? Iya. Gitu kan Bu? Iya, Iya, gitu. berarti Ibu sudah merasa Makanya, salah. Iya, sekarang saya tanyakan, apakah saya ini termasuk orang yang jolim? Terus apakah salah dengan apa yang saya lakukan itu? Iya, Terima baik. kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasa Ibu ya. Nanti kita cocokin perasaan Ibu dengan jawaban dari Abi ya. Karena Ibu sudah rasa-rasa, iya rasa-rasa, saya rasa kayaknya saya salah dah gitu kan. Paling tidak itulah orang yang bagus, orang yang benar itu adalah orang yang merasa bersalah ya Bi ya. Nggak pernah merasa benar. Tapi ntar kita cocokin dengan jawaban Abi. Iya. Ya, apakah dengan menginformasikan kepada tetangga untuk tidak membeli sesuatu kepada orang lain, jangan beli daging di lapaknya Pak Ani ya. Apakah itu termasuk perbuatan yang zolim yang dilakukan Ibu siapa tadi Ibu? Ibu Mulyana kepada Ibu Ani. Walaupun Ibu Ani sempat menyinggung perasaannya Ibu Mulyana. Nah setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Abi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah